Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 20 April 2024 ya, Sabtu. Video ini dibuat untuk gambaran ataupun outlook minggu depan yang dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 April 2024 tentunya. Dari segi teknikalnya kita bahasin dulu untuk indeks dolar ya. Pergerakan untuk indeks dolar itu tertahan di level area zona pivot atau 106,29. Zona pantau untuk minggu depan ini, kalau misalkan terjadi high volatility atau penguatan indeks dolar lebih lanjut, batas maksimal atas itu adalah di resisten 3 dan 4 itu berada di level area 107,16 sampai dengan 107,35. Kemudian, kalaupun misalkan terjadi pelemahan yang secara signifikan, meskipun saya nggak antisipasi ya, ini kaitannya dengan data inflasi kan juga masih tinggi, apalagi itu nanti dari beberapa pernyataan Fed juga kemarin juga hawkish juga, jadi saya lebih mengantisipasi kalau misalkan indeks dolar itu tetap menguat kecuali indeks manajer pembelian yang akan rilis di hari Selasa besok ini negatif, potensial mungkin akan menuju support 2 yang berada di 105,48. Batasan bawah ya 105,100 pembulatan sampai dengan 104,900 sebagai support 3 dan support 4. Support 2 105,48, support 1 itu berada di 105,87, kemudian zona tengah atau pivot 106,12. R1 106,38, kemudian 106,77. Nah, karena pergerakan untuk minggu depan ini ya diawali dari bergerak di zona tengah, ini mungkin masih ada potensial sideways berlanjut. Perhatikan level area sideways-nya itu di kisaran antara level area support pertama yang berada di 105,87 sampai dengan resisten pertama yang berada di 106,38. Kalau misalkan kehilangan level area support yang berada di 106,87, ini mungkin masih ada potensial ya, ini akan terkoreksi ke bawah lebih dalam sebelum indeks dolar itu keangkat lebih tinggi tentunya. Kita lihatin dulu dari low yang berada di minggu lalu atau zona yang di blok orange ini ya. Low itu kan berada di 105,74. Kalau misalkan ini kan numpuk atau berdekatan dengan support pertama. Kalau misalkan yang pertama adalah harga bergerak di bawahnya support satunya 105,87, apalagi low di minggu lalu ini dijebol, ini mungkin untuk indeks dolar itu masih ada potensial menuju support keduanya yang berada di 105,48. Perhatikan di kiri. Di kiri ini juga bertemu dengan level area yang sebelumnya menjadi batasan support resisten juga ya di sini. Di sini juga ada rally, base rally atau zona demand, tapi demandnya ini gede banget. Untuk sementara ini saya nggak tandain dulu ya, tetapi kita fokus di level area garis yang berada di 105,48. Kalau misalkan ya terjadinya koreksi nanti ya, itu kalau misalkan terjadi, kalau nggak mungkin akan menuju ke atas. Kita bahasin dulu kalau misalkan terjadinya koreksi ini 105,48 nanti, ini menahan pergerakan ketika indeks dolar koreksi ke bawah. Satu kondisi, kalau misalkan itu nanti bergerak balik di atasnya level area yang sebelumnya ini menjadi support ya 105,87, ini mungkin akan lanjut ke resisten duanya daripada weekly-nya yang berada di 106,77. Tetapi terus terang kalau misalkan untuk indeks dolar ini terkoreksi ke bawah menuju support duanya, ini jujur saya masih ragu karena masih ada batasan support satunya yang berada di 105,87 sampai dengan di story low 105,74, ini yang mesti diantisipasi sebelum ini nanti kita lihatin dulu akankah break atau tidak. Kalau misalkan tidak break, ini mungkin indeks dolar ini akan lanjut menguji level area resisten pertamanya yang berada di 106,38 sampai dengan high yang berada di minggu lalu 106,51 ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan kuat ke atas, apalagi didukung dari segi data fundamental yang itu menguatkan untuk indeks dolar, ini mungkin akan cepat menuju resisten kedua yang berada di 106,77 terlebih dahulu. Meskipun batasan maksimal itu berada di resisten 3 dan 4, 107,16 sampai dengan 107,35. Untuk pergerakan hari Senin sampai dengan hari Rabu, saya masih belum antisipasi ke sana dulu. Saya lebih fokus ke resisten pertama maksimal adalah resisten kedua. Ini yang mesti diperhatikan kalau misalkan indeks dolar ini lanjut ke atas. Tetapi kalau dari segi time frame kecilnya, entah itu nanti dari segi time frame H4 ataupun H1 ke bawahnya terkoreksi ke bawah, zona pantau sementara untuk minggu depan ini batas maksimal ya sementara 105,87 sampai dengan 105,78 atau zona yang di blok orange ini terlebih dahulu, ini baru nanti kita akan cek kelanjutannya itu seperti apa. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini masih ada potensial sideways, itu yang pertama,
antara support 1 yang berada di 105.87 sampai dengan resisten pertama yang berada di 106.38. Yang kedua adalah potensial ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tidak menutup kemungkinan dari segi time frame kecilnya terkoreksi terlebih dahulu. Ini mungkin ada. Kalaupun ke atas itu fokus sementara adalah jangan jauh-jauh terlebih dahulu di 106.77. Selanjutnya adalah untuk gold ya atau XAUUSD. Kita masuk dulu ke time frame weekly-nya untuk menentukan batasan high dan low untuk menemukan support resisten yang mesti kita antisipasi untuk minggu depan ya. Tentunya kita tarik dulu. Untuk batasan low sama high di minggu lalu ya, itu low-nya itu berada di 2324.39 dan high-nya itu berada di 2417.86. Ini kita lock dulu, baru kita masuk ke time frame H4-nya. Masih ada potensial untuk gold ini ya, hati-hati. Keangkat ke atas itu ada, tetapi kita mesti lihatin dulu. Kalau konflik ataupun geopolitik, apalagi yang terbaru ini antara Iran dengan Israel itu berlanjut, masih ada potensial untuk gold ini keangkat ke atas. Yang pertama, itu mendekati level area 2417 kurang lebih ya, di kisaran level area tersebut. Dan resisten kedua itu berada di 2449 atau pembulatan sebagai physical plus level itu berada di 2450. Batasan maksimal kalau terjadi high volatility, apalagi didorong dengan geopolitik yang terus memanas, tidak menutup kemungkinan untuk gold ini menuju level area 2495 dengan cepat, tetapi mungkin pembalikan arahnya yang seperti terjadi di tanggal 12 April kemarin ini yang saya khawatirkan. Ketika naik cepat, turunnya pun juga cepat, ini yang saya khawatirkan. Jadi tetap waspada, hati-hati. Saran saya adalah untuk teman-teman ya, jangan terlalu fokus di gold karena high volatility, apalagi yang ada entry tanpa ada stop loss. Hati-hati, pergerakan untuk satu hari itu bisa melebihi 200 bahkan 300 pip itu bisa melebihi. Kalau kita ambil aja 0,01 per 100 pip ya, kita ambil pembulatan aja. Setiap 100 pip itu berarti kalau kita entry 0,01 itu sudah 10 dolar. Kalau pergerakan gold ini dalam satu hari anggapannya 300 pip, berarti kita sudah 30 dolar, tergantung dari modal kita berapa. Itu kalau satu entry posisi. Yang saya khawatirkan, entry berlayar-layar sudah salah, nambah entry keseret ke atas, baru nanti nyampe di, sebagai contoh ya, ketika level-level penting ini kena capek, margin call harga baru muter, itu yang sangat disayangkan. Jadi untuk teman-teman saya sarankan jangan terlalu fokus di satu aset, apalagi di gold. Kalau ada peluang lain di pair lain, pair forex lain, atau mungkin Bitcoin atau oil, kenapa tidak diambil untuk memecah ataupun menekan risiko? Itu strategi membagi risiko sebelum memikirkan profit ya. Oke, balik lagi ke gold ya. Batasan untuk maksimal ya kita tanding dulu, karena ini juga ada level resisten 3 dan 4-nya, zona yang di blok biru tentunya 2495 sampai dengan 2519. Ini kalau misalkan terjadi high volatility mungkin akan tercapai seperti yang terjadi di beberapa minggu yang lalu ya. Kita tarik high sama low-nya dalam satu minggu ke belakang, ternyata kalau nggak salah kemarin itu 2 kali berturut-turut selama 2 minggu ya, R3 dan R4 itu kena semua. Ini yang saya khawatirkan kalau misalkan terjadi high volatility, tetap kita tandain sebagai batasan untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Kemudian resisten kedua, saya lebih prefer ya, kalau misalkan terjadi high volatility, saya lebih prefer ini melihat pergerakan kalau misalkan ya, resisten 2 itu berada di 2450 pembulatan atau 2449.02. Ini saya akan cek lebih lanjut kalau misalkan ini nanti harga kuat ke atas dan menuju level area tersebut. Selama pergerakan batas toleransi, kita lihatin dulu 2460 sebagai batasan atau level area resisten keduanya ya. Antara 2450 sampai dengan 2460. Kalau misalkan level area tersebut tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru masuk ke market dengan target support 1 weekly yang berada di 2339. Ini mungkin oke, risk to rewardnya ini gede banget. Itu kalaupun gold mau ke sana. Tetapi kita liatin dulu ya, kita zoom out dulu dari segi time frame H1. Pergerakan untuk time frame H1, ketika saya tarik high low ya untuk menentukan batasan support resisten, perhatikan di sini. Harga keangkat ke atas, tetapi di level area kita zoom dulu ya. Mendekati 2402, harga ke reject. Di kirinya ini juga ada zona drop base drop, tetapi kita lihatin dari segi time frame kecilnya. Kalau time frame gede ini nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau di time frame M15 ini kelihatan drop base drop, ini mungkin bisa kita tandain untuk batasan. Kalaupun harga itu nanti ataupun gold sedikit keangkat ke atas, zona yang di blok hijau dari segi time frame M15 batasannya adalah supply terdekat
2410 pembulatan. Kalau level area tersebut tidak di break, mungkin akan ada potensial gold ini lanjut menguji zona pivot terdekat saat ini berada di 2371, zona tengah weekly untuk minggu depan. Balik lagi ke time frame 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan level area batasan-batasan low kalau misalkan terjadi high volatility atau gold ini penurunan dengan cepat secara signifikan ya. Tetapi saya tentunya sih nggak terlalu berharap gold langsung menuju 2246. Terus terang saya nggak terlalu berharap karena level support 3 dan support 4 itu memang berada di harga tersebut, ya tetap kita tandain kalau misalkan mendadak terjadi high volatility yang kalau dari segi time frame 4 ini mungkin kelihatan ya, support 3 support 4 itu berada di 2246 sampai dengan 2223. Saya lebih prefer perhatikan di kiri kalau kita lihatin dari segi time frame 4, rally base rally. Zona pantau maksimal untuk minggu depan ini mungkin saya akan pantau zona demand di sini ya sebagai batasan. Kalau misalkan terjadi mendadak gold ini drop ke bawah, tetapi hati-hati geopolitik. Kalau geopolitik memanas lagi, jangan terlalu berharap gold ini menuju 2300 sebagai physical price level. Tepatnya level area support 2 itu berada di 2293. Kita urut dulu dari atas ya. Resisten 2 itu kan berada di 2450 sampai dengan 2460. Support 1 itu kan berada di 2402. Kita lihatin dari segi time frame 1 tadi kelihatan ya ketika harga ke sana ke reject, tapi ini masih belum ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah yang valid. Zona tengah atau pivot 2371, support 1 2339.97 atau pembulatan 2340. Support 2 itu berada di 2293 yang bertumpuk dengan rally base rally atau zona demand baru. Balik lagi ke time frame 1 untuk ngeliatin pola yang terbentuk saat ini. Perhatikan di kiri atau level area zona pivot. Di sini juga ada zona demand ini yang mesti diantisipasi untuk pergerakan minggu depan. Kemudian di kirinya lagi itu ada level area rally base rally, tapi ini sudah dites 2 kali dan ini sudah di break. Zonanya itu ada di sini. Dan ini sudah di break ya, jadi ini sementara nggak perlu kita tandain dulu. Tetapi yang mesti kita tandain itu adalah low di minggu lalu itu kan berada di 2324.29. Itu level area yang mesti kita tandain untuk pergerakan sebagai support minor kedua kalau misalkan terjadi pergerakan ke bawah itu zona yang di blok biru ya. Dari segi time frame satunya nanti kita akan cek. Kalau dari segi time frame 1 ini kelihatan ya level-level areanya. Fokusnya sementara ya, ini saya lebih prefer ya antara 2402 sampai dengan 2410 ini akan saya pantau terlebih dahulu. Kalau misalkan gold ini tidak mampu bergerak ke atas di atasnya level area tersebut, mungkin ini akan terkoreksi dulu dari segi time frame besarnya ya. H4-nya ini mungkin akan terkoreksi dulu menuju yang pertama adalah zona tengah atau sebagai pivotnya 2371 atau zona demand tadi. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1 kan kelihatan. Kalau ini misalkan kejebol, mungkin akan menuju support 1 terlebih dahulu 2339, baru nanti kita akan cek reaksinya ya. Akankah di sini ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah atau tidak? Kalau tidak ada, saran saya adalah cek di level area 2324 sampai dengan level area 2318 pembulatan ya, kurang lebih di level area tersebut baru nanti kita cek di sini akankah ada terjadi reaksi pembalikan arah atau tanda-tanda koreksinya itu selesai sebelum gold ini keangkat ke atas, atau justru terjadi high volatility menuju support 2 yang berada di 2239. Ini zona yang di blok biru tengah ini adalah PR. Ini bukan area untuk entry buy, tetapi area pantau tentunya ya. Saya akan cari setup sell tentunya ya. Yang pertama adalah kalau misalkan 2410 ini tidak mampu di break ke atas, dengan syarat nanti ya dari segi time frame 1 kita lihatin. Kalau misalkan harga kuat ke atas 2410, toleransi adalah 2412. Harga tidak mampu break di atasnya level area tersebut. Saya tinggal menunggu konfirmasi pembalikan arah tutup di bawahnya 2402 atau sebagai physical price level 2400. Mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell tentunya, tetapi target saya nggak bisa jauh-jauh dulu karena di sini ada zona tengah sebagai pivot. Di kiri ini baru dites 1 kali dan belum break ke bawah. Ini yang akan saya jadikan untuk TP1. Kemudian TP2 itu mungkin saya akan berpikir antara di 2339 atau 2340 sebagai TP1, atau saya lebih memilih ke low yang terjadi di minggu lalu berada di 2318. Ini nanti ya kita akan cek polanya yang sudah terbentuk kalau misalkan open market nanti. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan kehilangan level area resisten, batasan maksimal toleransi adalah 2412.
mungkin gold ini akan menguji high yang terjadi di tanggal 12 April kemarin itu 2431.50. Ini mungkin akan diuji. Batas maksimal adalah 2450 sampai dengan 2460 karena di sini juga ada level area resisten kedua weekly sebelum ini drop signifikan ke bawah menuju support pertama yang berada di 2340. Jadi kesimpulannya untuk gold saya lebih memilih netral terlebih dahulu, tetapi saya tetap ancang-ancang cari setup sell. Saya nggak ada setup buy kecuali gold ini mampu bergerak di bawahnya 2200. Ini saya belum ada ancang-ancang untuk cari setup buy tentunya ya. Karena pandangan saya adalah gold sudah terlalu mahal. Kalau misalkan kehilangan level area tadi ya 2412, tinggal satu kondisi, biarin dulu harga keangkat ke atas, nanti kita pantau dulu antara 2449 sampai dengan 240. Kalau terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan swing, tetapi jarak untuk stop loss hati-hati. Jarak untuk stop loss itu berada di atasnya 2470 atau ruang gerak sekitar 250 pip perkiraan. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 470 pip, TP2 itu antara 800 sampai dengan kisaran ya 1100 pip. Mungkin kalau 1100 pip ini mungkin saya jujur ya, saya ragu, mungkin saya akan pertimbangkan antara di sini. Meskipun saya punya gambaran di support satunya 2340, tetapi mungkin ketika harga bergerak ke bawah menuju 2371 atau zona tengah pivot weekly-nya ini mungkin saya akan pikirkan lebih lanjut ya. Itu skenario kalau misalkan gold ini mampu bergerak terlebih dahulu ke angkat ke atas 2449. Kemudian skenario yang kedua, kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Zona supply yang kita lihatin tadi dari segi time frame M15 ya, itu kan berada di level area 2400 sampai dengan 2410 pembulatan. Kalau misalkan open market minggu depan ini harga tidak mampu bergerak ke sana, kalau dari segi time frame H1 ya, ini terus terang karena ini harga ini di tengah-tengah, jujur saya ragu. Kalau harga keangkat ke atas dan level area 2410, toleransi 2412 tidak diberi ke atas, mungkin saya akan menunggu konfirmasi pembalikan arah baru entry sell dengan target 2340. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan harga ini terjadi gap ke bawah dan harga langsung break zona demand yang berada di time frame H1, mungkin saya nggak akan langsung sell, tetapi saya akan cari koreksinya kurang lebih di kisaran level area 2385 sampai dengan batasan atas itu 2400. Mungkin saya akan ancang-ancang ataupun sell limit di level area tersebut sebelum harga lanjut ini ke bawah ya tentunya. Perhatikan level area rally base rally, kuncinya adalah gold ini akan lanjut penurunan atau menuju support pertama kalau zona demand dari segi time frame 1 ini ke break. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran saya untuk beberapa referensi ataupun gambaran mengenai support resisten yang berada di gold. Ingat ya, jangan overload, jangan overtrade, gunakan jurnal untuk melatih disiplin. Nah, untuk contoh jurnalnya seperti ini ya. Ini ada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 tentunya. Kuncinya kalau misalkan di jurnal itu bukan masalah target perharinya yang kita yang mesti didapetin, tetapi lebih mengarah ke perhitungan resikonya. Jadi perhitungan resikonya itu per entry-nya total lot itu sudah diakumulasi. Kalau misalkan tergantung dari modal itu berapa, itu nanti akan keluar secara otomatis karena di sini ada rumusnya. Batas maksimal perharinya lotnya berapa itu sudah diatur juga ya. Jadi ini lebih simpel juga. Target minimal entry, tapi ini tidak menutup kemungkinan kita lihatin dengan proyeksi market juga nanti. Perhitungan standarnya adalah seperti ini. Kemudian batasan maksimal entry per hari itu kurang lebih ya, maksimal itu 5 kali entry posisi, atau untuk teman-teman yang suka berlayar-layar ya, toleransi kalau misalkan terjadi high volatility atau target harian ini sudah over lebih dari 100% tercapainya. Contoh misalkan ya target $7,5, ternyata dalam satu hari tersebut itu mendadak surprise kita dapat $15. Ini mungkin untuk swing ini bisa digunakan untuk entry ke 6 dan ke 7-nya. Tetapi kalau misalkan pas-pasan dalam satu hari itu cuma dapatnya $7,5 atau mungkin kurang sedikit, saran saya adalah jangan over lebih dari 5 kali. Ini adalah contoh jurnal untuk melatih disiplin kita, untuk melatih emosional kita supaya tidak entry berlayar-layar. Targetnya pelan tapi pasti, trading yang sehat dan berjangka panjang, itu tujuannya ya. Oke, mungkin itu aja gambaran untuk gold ya dan indeks dolar untuk outlook minggu depan di tanggal 22 sampai dengan 26 April 2024. Per forex mungkin saya akan update setelah video ini. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.